Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kemarin Ibu memberikan penjelasan bagaimana melakukan praktikum menggunakan ELKPD yang pertama, yaitu bentuk dan perubahan energi. Untuk kali ini Ibu akan memberikan penjelasan bagaimana melakukan praktikum menggunakan ELKPD yang kedua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih masih sama, tetapi pada LKPD yang kedua menggunakan simulasi pada PET yang berbeda. Nah, LKPD ini dapat diakses menggunakan HP maupun komputer. Tapi kali ini Ibu akan memberikan penjelasan jika diakses menggunakan HP. Langkahnya sama, anak-anak mengklik link yang akan Ibu kirimkan, yaitu pada LKPD yang kedua. Diklik. Setelah muncul tampilan ELKPD berikut, jangan lupa untuk mengisikan identitas. Kelas 7G dan absen 1 misal. Nah, setelah itu anak-anak silakan dibaca petunjuk penggunaan LKPD, ada bagi guru dan juga bagi peserta didik. Terdapat juga kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada peta konsep materi. Nah, di sini ada konten tahukah kamu. Silakan anak-anak untuk baca. Di sini harapannya anak-anak dapat meningkatkan motivasi belajar kalian. Lalu ada pengantar berisikan materi dan tujuan kegiatan. Pada percobaan ini terdapat 3 tujuan. Tujuan yang pertama untuk menentukan pengaruh posisi dan massa benda terhadap energi potensial. Tujuan yang kedua, pengaruh massa dan kecepatan terhadap energi kinetik. Dan percobaan tujuan ketiga untuk menganalisis hubungan antara energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik pada suatu sistem. Nah, sama seperti kemarin, anak-anak perlu memperhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu sebelum mengakses aplikasi PET Interactive Simulation. Oke, setelah anak-anak mengakses aplikasi PET Interactive Simulation, langkah yang perlu dilakukan pada poin 4 yaitu memberikan tanda checklist atau centang pada bagian batang, kisi-kisi, dan juga kelajuan. Lalu di sini terdapat 2 percobaan anak-anak. Percobaan pertama yaitu memvariasikan posisi pemain untuk mengetahui pengaruhnya terhadap energi potensial. Dan percobaan kedua itu memvariasikan massa pemain untuk mengetahui pengaruhnya terhadap energi kinetik. Oke, untuk percobaan 1 dijelaskan pada poin yang nomor 5. Di sini terdapat 2 variasi, yaitu variasi yang pertama meletakkan pemain di ketinggian 6 meter. Dan variasi yang kedua meletakkan pemain di ketinggian 2 meter, lalu amati grafik energi potensialnya. Nah, pada percobaan 2 juga terdapat 2 variasi yang dijelaskan pada poin ke-6, yaitu variasi yang pertama kita memperbesar massanya, dan variasi yang kedua kita perkecil massanya. Nanti lebih lanjut akan Ibu jelaskan saat kita mengakses aplikasi PET Interactive Simulation-nya. Lalu gunakan tombol oranye yang ada di pojok kanan bawah untuk mengatur ulang percobaan. Amati perubahan grafik energi yang terjadi dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Oke, sedikit saran dari Ibu. Jadi sebelum kalian mengakses aplikasinya, kalian buat terlebih dahulu tabelnya di kertas atau di buku catatan. Jadi kalian nanti oret-oretan dulu, baru setelah melakukan percobaan, hasilnya kalian pindahkan ke ELKPD ini, sehingga kalian tidak bingung, tidak bolak-balik untuk membuka aplikasi dan juga membuka LKPD ini. Nah, setelah kalian memahami langkah-langkahnya, lalu kalian klik link berikut untuk menuju ke percobaannya. Oke, selanjutnya anak-anak akan diarahkan masuk ke aplikasi PET seperti berikut. Anak-anak pilih permulaan. Nah, setelah tampilan percobaan muncul, anak-anak beri tanda checklist atau centang pada bagian batang, kisi-kisi, dan juga kelajuan. Terlihat ya,
di sebelah kiri tampilan ada kotak berwarna putih. Nah, nanti di sini anak-anak dapat mengamati pergerakan dari bagan batang atau grafik energi yang dihasilkan. Lalu terlihat ada garis-garis yang menunjukkan ketinggian ya. Lalu di sebelah tengah ada lingkaran berwarna putih. Di sini juga anak-anak dapat mengamati kelajuan dari pemain skateboard ini. Oke, pada percobaan pertama kita akan mencari pengaruh massa dan posisi. Ibu ulangi, pada percobaan pertama anak-anak akan mencari pengaruh posisi pemain terhadap energi potensialnya. Jadi untuk variasi yang pertama, anak-anak letakkan pemain di ketinggian 6 meter, lalu dilepaskan. Nah, anak-anak perhatikan grafik energi potensial yang ada di sebelah kiri berwarna biru. Cukup perhatikan grafik yang itu saja, yang berwarna biru. Terlihat pada saat pemain berada di ketinggian 6 meter atau di puncak lintasan, energi potensialnya naik. Namun saat si pemain ini berada di dasar lintasan atau di ketinggian 0 meter, energi potensialnya juga menjadi 0. Lalu coba kita variasikan apabila kita meletakkan posisi pemain di ketinggian 2 meter. Kita klik tombol oranye yang ada di kanan bawah. Nah, kita beri centang terlebih dahulu pada bagian batang, kisi-kisi, dan juga kelajuan. Sama, nanti anak-anak juga perhatikan bagian batang energi potensial yang berwarna biru di sebelah kiri. Letakkan pemain di ketinggian 2 meter. Lalu kita perhatikan, wah ternyata bagian batangnya menjadi lebih kecil apabila ketinggiannya juga lebih kecil. Terlihat di sini sama saat si pemain ada di atas lintasan di ketinggian 2 meter, energi potensialnya naik, tetapi pada saat si pemain di dasar atau di 0 meter, energi potensialnya juga 0. Ini untuk percobaan pertama. Lalu kita masuk ke percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua ini kita akan memvariasikan massa pemain untuk mengetahui pengaruhnya terhadap energi kinetik. Caranya, beri tanda checklist pada bagian batang, kisi, dan juga kelajuan. Nah, berbedanya pada percobaan ini, kalian perhatikan nanti grafik yang berwarna hijau atau grafik untuk energi kinetik dan juga kelajuannya yang ada di lingkaran tengah ini ya. Jadi variasi yang pertama kita perbesar massa pemain dengan cara menarik tuas massa ke arah kanan. Wah, terlihat pemainnya menjadi lebih besar. Lalu kita letakkan pemain di ketinggian 6 meter dan lepaskan. Wah, terlihat ya, ternyata grafik energinya yang ada di sebelah kiri itu lebih besar. Nana perhatikan grafik energi kinetik yang berwarna hijau. Oke, terlihat pada saat si pemain berada di puncak lintasan atau di atas lintasan di ketinggian 6 meter, energi kinetiknya malah turun atau 0, dan juga kelajuan atau kecepatannya yang ada di lingkaran tengah juga ikut 0. Tetapi pada saat pemain berada di dasar lintasan atau di 0 meter, malah energi kinetiknya naik, kelajuannya pun ikut naik. Jadi ini malah kebalikan, berbeda dengan energi potensial tadi ya. Jadi kalau energi kinetik ini malah saat si pemain itu di dasar atau di bawah di 0 meter, energi kinetiknya naik, kelajuannya pun naik. Sedangkan pada saat pemain itu di atas atau di puncak, energi kinetiknya 0 dan kelajuannya juga 0. Lalu variasi yang kedua. Variasi yang kedua kita perkecil massa pemain dengan menggeser tuas massa ke arah kiri. Terlihat pemain menjadi lebih kecil, lalu letakkan pada ketinggian 6 meter. Terlihat ya, bagian energinya juga lebih kecil. Nah, di sini terlihat pada saat pemain ada di ketinggian atau di atas, yaitu di ketinggian 6 meter, energi kinetiknya akan 0, kelajuannya pun 0. Namun pada saat pemain ada di bawah atau di dasar di ketinggian 0 meter, energi kinetiknya naik, kelajuannya pun naik. Nah, anak-anak perhatikan pada percobaan 1 maupun percobaan 2 tadi, meskipun
energi kinetik dan energi potensialnya itu berubah-ubah ya, bagannya naik turun, ternyata energi totalnya yang dilambangkan dengan warna hijau lumut itu dia tetap. Nah, energi total ini juga disebut sebagai energi mekanik, yang sehingga kita dapat mengatakan bahwa meskipun energi kinetik dan energi potensialnya itu naik turun berubah-ubah, energi mekaniknya itu tetap, karena energi mekanik itu adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Sampai di sini dapat dipahami ya. Oke, setelah itu anak-anak setelah mencatat semua data hasilnya, kita masuk kembali ke LKPD-nya. Oke, kemudian anak-anak pindahkan tadi data hasil yang anak-anak tulis di buku atau di kertas, dimasukkan ke dalam tabel data hasil yang ada di LKPD. Oke, pada percobaan 1 tadi, pada variasi posisi terhadap energi potensial, di posisi 6 meter saat pemain berkedudukan di atas, maka energi potensialnya besar. Sedangkan pada saat pemain berada di kedudukannya di bawah atau di dasar, energi potensialnya 0. Nah, pada saat pemain dipindahkan menjadi posisi 2 meter, lalu berkedudukan di atas, energi potensialnya ada, tetapi jika dibandingkan dengan yang 6 meter, dia kecil. Dan saat berada di dasar lintasan, energi potensialnya tidak ada atau 0. Lalu untuk percobaan kedua, variasi massa terhadap energi kinetik, pada saat massanya diperbesar, kemudian kedudukannya di atas lintasan, kecepatannya itu 0 ya, dan energi kinetiknya juga 0. Lalu pada saat posisi di bawah, kecepatannya malah besar dan energi kinetiknya juga besar. Lalu kita bandingkan apabila massanya diperkecil, kemudian berkedudukan di atas, kecepatannya 0 dan energi kinetiknya juga 0. Nah, sedangkan apabila si pemainnya ada di bawah, kecepatannya ada walaupun kecil, dan energi kinetiknya pun ada walaupun kecil jika dibandingkan pada yang massa yang besar. Nah, setelah memasukkan tabel ini, anak-anak juga jawab pertanyaan diskusi. Ada 3 nih. Yang pertama, hubungan posisi awal dan massa terhadap energi potensial. Tadi terlihat ya, semakin tinggi posisi awal pemain, maka energi potensialnya pun semakin besar. Begitupun sebaliknya. Nah, pertanyaan kedua, hubungan massa dan kecepatan terhadap energi kinetik. Terlihat juga semakin besar massa dan juga besar kecepatan, energi kinetiknya pun semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan energi potensial, energi kinetik, dan juga energi total atau energi mekaniknya? Terlihat bahwa energi kinetik dan energi potensial itu sifatnya itu keterbalikan. Jadi saat energi kinetiknya naik, maka energi potensialnya itu turun. Begitupun sebaliknya, saat energi potensialnya naik, energi kinetiknya turun. Nah, sedangkan energi mekaniknya itu tetap, karena energi mekanik adalah penjumlahan atau jumlah dari energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda. Lalu, anak buatkan kesimpulan dan juga laporan sederhana untuk dipresentasikan, dan jawab juga 2 pertanyaan untuk merefleksi pembelajaran kita. Lalu anak-anak klik finish, lalu email my and share to my teacher. Nah, seperti kemarin, masukkan nama, kelas, namanya Budi, kelasnya kelas 7G, misal subjeknya IPA, dan email gurunya ambarkasi18@gmail.com, lalu send. Nah, setelah muncul tampilan berikut, maka
Artinya jawaban kalian sudah masuk ke dalam email ibu dan percobaan sudah selesai. Oke, cukup sekian. Apabila ada pertanyaan dan ada yang masih dibingungkan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.